Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya sayangi anak-anakku dan sangat saya banggakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini bangsa kita sedang dilanda bencana pandemi COVID-19 yang tentunya membawa berbagai keprihatinan dan sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan negara kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pendahuluan terkait bagaimana peran mahasiswa dalam ikut membantu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mungkin sebelumnya perlu saya sampaikan terkait bagaimana kejadian bencana ini terjadi sampai ke negara kita. Ini diawali pada awal Desember 2019, ditemukan suatu penyakit di salah satu kota di Cina, Wuhan, yang mempunyai gejala penyakit seperti gangguan akibat virus. Dan ternyata dikenali bahwa virus ini merupakan virus corona, jenis baru, yang menular dengan cepat, dalam waktu singkat, meluas ke seluruh Cina, dan dilaporkan tidak hanya sakit, tapi dilaporkan adanya kematian. Kemudian diidentifikasi oleh WHO, dinamakan COVID-19 karena ini jenis coronavirus, penyakit coronavirus yang terjadi pada tahun 2019. Ini untuk membedakan coronavirus yang pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Kemudian di bulan Januari, hanya 1 bulan setelah terjadi di Wuhan, ini tersebar di seluruh dunia, sehingga WHO mengumumkan bahwa penyakit ini sebagai suatu pandemi di tingkat global. Saat ini penyakit ini telah menembus 240 negara dengan jumlah total saat ini hampir mendekati 2 juta kasus, yang meninggal sekitar 119 ribu penderita, kurang lebih dari 6% dari seluruh kasus yang ada, 6% meninggal, dan sembuh 23%. Dan ini pada tanggal 2 Maret Presiden kita menyatakan bahwa sudah ada kasus, ditemukan 2 kasus di Indonesia, dan bergerak cepat dalam waktu kurang lebih sekitar 40 hari ini sudah meningkat berkali-kali lipat. Saat ini Indonesia data terakhir terkonfirmasi positif COVID-19 ini sebesar 4.839, yang meninggal 459, yaitu 9,4%, dan yang sembuh 426, merupakan 8,8%. Jadi lebih tinggi yang meninggal daripada yang sembuh, dan ini hampir menjadi satu angka kematian persentase yang tertinggi di dunia, termasuk 3 besar tertinggi di dunia dan tertinggi di Asia. Dan kemarin pemerintah membuka data, ternyata dilaporkan bahwa ODP, orang dengan pemantauan, didapatkan 135 orang, ya, dan PDP ada 10.482. Dan ini menunjukkan bahwa angka ini terus meningkat dan diperlukan upaya yang serius, terpadu, dan semua lini untuk mengatasi ini secara bersama-sama. Kita telah mengetahui bersama bahwa IDI telah menserukan gerakan dokter semesta, bahwa tidak mungkin lagi kita bergantung pada satu disiplin untuk menangani COVID ini. Seluruh dokter yang kurang lebih 185.000 dokter harus ikut membantu, bahu-membahu untuk menangani ini. Tidak bisa tergantung pada disiplin-disiplin tertentu saja. Kemudian juga kita menganggap bahwa ini adalah kewajiban kita bersama, dan kita membangun semangat perjuangan rakyat semesta dalam memerangi wabah corona ini. Dan IDI telah mengeluarkan edaran yang memanggil seluruh dokter untuk sama-sama mempersiapkan diri, bergabung dalam membantu mengatasi COVID-19 ini. Kita berharap bahwa dengan kerjasama di antara kita
kita bisa mengatasi permasalahan yang ada. Seperti kita ketahui bahwa dokter adalah SDM yang harus berada di lini depan untuk mengatasi masalah ini. Kita mau tidak mau, negara memanggil kita untuk berada di garda depan, sekaligus garda terakhir dalam rangka memerangi COVID-19 ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kitalah andalan dari negara ini untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Untuk itu, kita ketahui bersama bahwa kita memanggil atau melibatkan para mahasiswa sebagai relawan kemanusiaan untuk melawan COVID-19. Ini sudah sesuai dengan arahan dari Kemendikbud, rektor dan dekan. Mahasiswa akan dilibatkan bila diperlukan untuk membantu dalam menangani kasus COVID-19 ini. Tentunya dalam membantu dalam penanganan tidak serta-merta langsung terjun. Diperlukan tahapan-tahapan dalam mempersiapkan SDM untuk ikut menangani COVID-19 ini. Yang paling pertama adalah pembekalan. Tentunya perlu mengetahui apa itu COVID, siapa yang akan dihadapi, dan bagaimana upaya-upaya supaya kita bisa memerangi dan mengatasi dengan sebaik-baiknya. Diperlukan pembekalan pengetahuan. Yang kedua adalah melindungi diri. Diperlukan alat pelindung diri atau APD yang memadai untuk setiap aktivitas, baik aktivitas di komunitas, di masyarakat maupun aktivitas di rumah sakit. Itu menjadi poin penting. Pembekalan pengetahuan dan alat pelindung diri menjadi hal yang tidak boleh tidak. Itu mesti dilakukan untuk setiap insan yang akan membantu turut serta dalam mengatasi bencana COVID-19 ini. Jadi kita ketahui bersama bahwa area untuk mengatasi masalah ini tidak hanya di rumah sakit, di masyarakat itulah yang lebih penting. Sebelum sampai ke rumah sakit, kita upayakan agar ini bisa kita atasi. Berbagai pendekatan kita upayakan supaya pasien itu kalau bisa jangan sampai ke rumah sakit, karena kita ketahui bahwa ada keterbatasan pelayanan di rumah sakit. Dan tentunya di samping keterbatasan, bahaya penularan yang mungkin terjadi karena kita akan berhadapan dengan pasien-pasien yang terduga atau sudah terdiagnosa sebagai penderita dari COVID-19 ini. Jadi nanti akan kita bagi bahwa peran di mana dari para mahasiswa ini supaya kita bisa di mana peran dokter, peran senior, peran PPDS, peran mahasiswa tentu akan kita coba tata. Pada kesempatan ini, pembekalan ini kita akan menyampaikan informasi di mana sebenarnya letak strategis yang bisa mengatasi permasalahan ini. Jadi yang paling utama adalah di masyarakat, di komunitas. Itu poin terbesar dari upaya kita yang bisa mencegah atau menekan bahaya penularan yang mungkin terjadi. Itu kurang lebih sekitar 80% permasalahan ada di luar rumah sakit. Sehingga orientasi kita dalam menggerakkan para mahasiswa adalah lini di masyarakat inilah yang menjadi poin utama. Dan tentunya beberapa kegiatan yang bisa dilakukan itu menjadi bagian dari proses pembekalan yang akan kita lakukan. Setelah melewati fase upaya yang langsung terjun ke masyarakat dan komunitas, nanti aspek rumah sakit kita sudah menyiapkan tenaga-tenaga yang memang sudah dibekali baik pengetahuan maupun APD untuk bekerja membantu pasien di rumah sakit. Jadi poin yang paling penting bahwa anak-anakku sekalian, para mahasiswa, tentunya kalian juga tetap berupaya menyelesaikan pendidikannya. Dan kita coba menata pembekalan ini bisa kita kaitkan dengan berbagai kegiatan yang menyangkut kurikulum. Dan kita ketahui bahwa kurikulum
untuk bencana ini tidak ada, tapi bisa kita lakukan upaya untuk melakukan konversi dari aktivitas ekstrakurikuler mungkin dikonversi menjadi kegiatan intrakurikuler. Itu menjadi bagian yang penting bahwa aktivitas ini tidak semata-mata relawan bakti sosial yang bersifat sukarela, tapi juga kita upayakan menginsertkan aktivitas ini ke dalam suatu modul yang kira-kira bisa kita integrasikan atau konversikan di dalam suatu kegiatan kurikuler yang mempunyai poin untuk pembekalan kalian sebagai seorang mahasiswa yang kelak akan menjadi dokter yang hebat. Jadi tentunya kita akan melakukan pembekalan kalian dalam bentuk modul pembekalan yang setelah ini akan diberikan oleh para narasumber. Kemudian akan juga kita punya bentuk aktivitas setelah itu, dan juga nanti dalam bentuk duta para mahasiswa ini kita format dalam bentuk duta yang mungkin bisa melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat dari lingkup sekitar, lingkup yang lebih luas, dan tentunya itu menjadi bagian penting dalam menekan penularan di samping upaya pengobatan yang kita lakukan di rumah sakit. Dan kita berupaya bahwa aktivitas kalian dapat dikonversi menjadi suatu aktivitas pembelajaran yang mempunyai nilai. Dalam hal ini ada beberapa aktivitas di lapangan yang tidak dimungkinkan pada situasi saat ini, yaitu aktivitas pemberangkatan untuk kuliah kerja nyata, aktivitas lapangan di community medicine di luar kota, dan juga ada beberapa kegiatan elektif yang menjadi peluang untuk bisa menjadi bagian dari strategi pembelajaran yang bisa kita konversikan dengan aktivitas ini. Kita telah mempersiapkan secara matang, dan ini akan menjadi hal yang penting difahami oleh para anak-anakku sekalian dalam melakukan aktivitas ini. Tentunya poin pentingnya adalah pengetahuan yang memadai tentang COVID-19 ini, sehingga dimungkinkan kita bisa mencermati bagian mana yang bisa diselesaikan oleh mahasiswa, mana yang bisa dikerjakan oleh para dokter, dan juga apa yang bisa dilakukan oleh para masyarakat dalam rangka upaya gotong royong bahu-membahu untuk mengatasi problem COVID-19 ini. Sepertinya itu yang bisa kami sampaikan, yang saya sampaikan dalam pendahuluan sebelum kalian diberi pembekalan materi terkait penanganan COVID-19 ini, yang tentunya ini sangat penting bagi kalian sebelum melangkah masuk pada suatu aktivitas. Dan aktivitas itu nanti kita upayakan tetap dalam kontrol dan tetap dalam koridor aman, karena nanti ada batasan-batasan yang perlu dipersiapkan supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, menekan penularan, mencegah orang sehat menjadi sakit, tidak sampai masuk rumah sakit. Dan kalau itu sudah sampai rumah sakit, itu adalah gerbang terakhir yang mau tidak mau harus bisa ditangani, karena kalau gerbang terakhir itu roboh akibat faktor kelelahan, faktor daya tampung yang terbatas, maka robohlah pertahanan terakhir kita. Dan kita tidak menginginkan itu. Kita harapkan bahwa upaya kita baik dari sisi lini masyarakat dan komunitas sampai rumah sakit dapat kita upayakan secara serentak, secara bersama-sama, untuk bisa kita upayakan bencana ini dapat kita atasi dengan secara baik, dengan bahu-membahu. Dan tentunya semua akan berperan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi prinsip yang kita usung adalah kolaborasi berbagi peran. Jadi di mana kita berperan akan memberi manfaat, akan punya nilai dalam satu mata rantai
proses penularan sampai sakit, dan itu menjadi tujuan kita bersama. Saya ucapkan terima kasih, selamat berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan melimpahkan kasih sayang untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.